No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam nama budaya, salam harmoni. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Igusti Ayu Agung Gita Yulan Dewi dengan NIM 21110314775 dari kelas 5N. Nah, di sini saya akan membuat video testimoni mengenai pembelajaran hipnokonseling dan NLP yang sudah saya pelajari selama 1 semester. Menurut pendapat saya, untuk mata kuliah hipnokonseling dan NLP ini merupakan mata kuliah yang terbilang sangat unik dan juga menarik untuk dipelajari, yang dimana pada mata kuliah ini kita diajarkan tentang pikiran bawah sadar, dimana kegiatan-kegiatan kita yang kita lakukan tanpa kita sadari. Pada mata kuliah ini kita juga diajarkan tentang self-hypnosis, tentang deepening, tentang induksi, prainduksi, dan kita juga diajarkan untuk membuat teks hipnosis. Dan dalam proses pembelajarannya menurut saya sangat seru dan sangat berkesan, yang dimana pada pembelajarannya kita diberikan kesempatan untuk berpendapat dan kita diberikan kesempatan juga untuk menceritakan pengalaman pribadi kita yang berkaitan dengan hipnokonseling ini. Dan banyak sekali teman-teman yang mau menceritakan ceritanya mengenai pembelajaran hipnokonseling ini. Untuk mengawali pembelajaran hipnokonseling dan NLP ini, kami diberikan materi mengenai sejarah dari hipnosis itu sendiri. Setelah dipaparkan mengenai sejarah hipnosis itu sendiri, kita diberikan pertanyaan mengenai mata kuliah ini, seperti apakah hipnosis itu sama seperti ilmu gaib, bagaimana caranya kita mempelajari hipnosis, dan berapa lama kita belajar mengenai hipnosis itu sendiri. Kami diberikan pertanyaan seperti itu, lalu kami menjawabnya dengan menyampaikan pendapat langsung, atau bisa juga mencatat jawaban tersebut lalu dikirimkan ke dosen. Dan untuk pertemuan kedua, kami juga diberikan tugas untuk menceritakan apakah kami pernah merasakan di mana kondisi kita sedang mengalami hipnosis. Nah, untuk pertemuan ketiga, kami disuruh mempelajari mengenai model pikiran manusia. Nah, model pikiran manusia itu ada 4, yaitu yang pertama pikiran sadar, yang kedua area kritik, yang ketiga pikiran bawah sadar, dan yang keempat pikiran tidak sadar. Nah, pada materi ini juga terdapat video-video yang dapat memudahkan kita untuk mempelajarinya. Untuk pertemuan keempat, kami disuruh untuk mempraktekkan video yang dimana nama videonya itu adalah preinduksi. Nah, video preinduksi ini kami memerlukan satu objek untuk membantu dalam keberlangsungan video preinduksi ini. Nah, untuk tugas video preinduksi ini kita membuat tiga praktek. Yang pertama yaitu tangan lengket, yang kedua mata lengket, yang ketiga yaitu tangan ke atas dan ke bawah. Nah, untuk tangan lengket ini kami mensugestikan subjek, yang dimana subjek itu tidak akan bisa membuka tangannya. Nah, tangannya itu akan seakan-akan menempel. Lalu setelah tangannya lengket, sudah mau menempel antara ibu jari dan juga telunjuk, lalu kami sugestikan kembali agar tangan si subjek bisa terbuka kembali. Nah, yang kedua yaitu mata lengket, sama seperti yang pertama, kita akan sugestikan dulu agar mata subjek bisa tertutup dan tidak bisa terbuka. Nah, lalu setelah itu kita sugestikan kembali agar mata subjek bisa terbuka dengan sempurna. Dan yang ketiga yaitu ada tangan ke atas dan juga tangan ke bawah. Kita menyuruh subjek untuk membayangkan, yang dimana
tangan kanan itu memegang balon dan tangan kiri itu memegang batu. Nah, kita sugestikan tangan yang memegang balon itu akan semakin melayang ke atas, sedangkan tangan yang memegang batunya akan semakin berat dan sehingga tangan tersebut turun ke bawah. Nah, itu kita sugestikan. Lalu sama seperti tadi, kita sugestikan kembali agar tangan kanan dan tangan kiri normal kembali. Baik, untuk video selanjutnya yaitu kami disuruh membuat video yang berjudul induksi. Nah, pada video induksi ini kami masih memerlukan subjek. Nah, kami akan menghitung 10 hingga 1 pada subjek. Nah, subjek akan mulai tertidur. Lalu kami akan memaparkan sugesti, yang dimana sugesti itu memiliki kata-kata positif seperti ketika Anda bangun, Anda akan merasa bahagia. Ketika Anda bangun, Anda akan merasa beban pikiran Anda akan hilang, seperti begitu. Lalu subjek akan terbangun dengan hitungan 3-1. Lalu subjek akan merasakan bahwa subjek itu merasa bahagia dan juga beban pikirannya mulai hilang. Nah, untuk tugas video selanjutnya itu berjudul deepening. Nah, dimana pada video ini masih menggunakan objek. Nah, kami melakukan sugesti kepada objek, yang dimana sugesti tersebut berisi tentang mengimajinasikan seperti membayangkan Anda sedang berada di pantai. Di pantai tersebut ada deburan ombak, seperti itu. Selain kami disuruh membuat tugas berupa video, kami juga disuruh membuat tugas berupa skrip seperti skrip sugesti. Nah, skrip sugesti itu harus menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah untuk dipahami. Kedua, skrip sugesti tersebut harus menggunakan kalimat positif dan menghindari kata tidak, jangan, bukan, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu skrip sugesti harus spesifik, yang menghindari membuat sugesti yang ganda. Yang keempat yaitu pada pembuatan skrip sugesti harus menggunakan present tense dan hindari kata akan. Lanjut lagi ke tugas video, yang dimana tugas video ini berjudul self hypnosis. Nah, self hypnosis ini tidak menggunakan subjek dalam pembuatan videonya, tetapi pada tugas self hypnosis ini menggunakan diri kita sendiri sebagai subjek. Nah, kita disuruh untuk mencari posisi yang nyaman, entah itu duduk ataupun tidur. Lalu memejamkan mata, kita mengisi suara seperti suara-suara membayangkan di suatu pantai, di suatu hutan, dan lain sebagainya. Dan pada video self hypnosis ini kita disuruh rileks, menenangkan pikiran, dan juga menghilangkan semua beban pikiran. Selain hipnosis, kita juga mengenal yang namanya NLP. Nah, NLP ini merupakan singkatan dari Neuro Linguistic Programming. Neuro merupakan ilmu yang digunakan sebagai salah satu cara untuk mengorganisasikan suatu kehidupan pikiran dan mental manusia. Linguistik yang merupakan berkaitan dengan penggunaan bahasa untuk menciptakan suatu makna yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan, baik itu tulisan maupun dengan menggunakan bahasa tubuh. Yang terakhir yaitu programming. Programming merupakan suatu urutan proses mental yang memiliki pengaruh terhadap perilaku agar dapat mencapai tujuan tertentu, serta bagaimana cara untuk melakukan modifikasi dari proses mental untuk menghasilkan suatu pengaruh yang lebih baik. Dengan mengikuti pembelajaran pada mata kuliah hypnocounseling ini, saya mendapatkan banyak informasi dan juga banyak ilmu, di mana saya dapat mempraktekkan salah satu materi, yaitu tentang self hypnosis di kehidupan saya sehari-hari, di mana saya pernah berada di keadaan stres, kurang tidur. Nah, saya mencoba melakukan self hypnosis itu, ternyata dapat bermanfaat bagi saya. Harapan saya semoga setelah saya mengikuti mata kuliah hypnocounseling dan NLP ini selama satu semester, mata kuliah ini dapat bermanfaat nanti di dunia kerja, khususnya saya sebagai calon guru, dalam mendidik peserta didik dan juga menambah minat belajar pada peserta didik.
Baik, sekian video dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam nama budaya. Salam harmoni.